Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Miss berharap semoga kalian sehat. Kita akan memulai dengan ibadat chapel kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan 3 pujian. Pujian yang pertama dari terbit matahari. Kemudian yang kedua, hati-hati gunakan tangan. Dan lagu firman, Into My Heart. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Sikap doa yang benar ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memulai dengan chapel. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga usai dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan. Yang semangat ya anak-anak. Dipuji
hari ini? Luar biasa? Ya, oke. Murid-murid yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siapkan semua? Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Oh ya, jangan lupa siapkan juga Alkitab kalian. Dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini, untuk chapel yang boleh bersama-sama Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh menanamkan dalam hati kami, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan, dan kami mau serahkan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Sekarang kita mau membuka Alkitab kita yang diambil dari Keluaran 20 ayat ke-7. Sekali lagi dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Ya, kita mau membaca bersama-sama. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi di awal kalimat di sini dituliskan dengan kata jangan. Nah, kalau jangan itu artinya kalimat anjuran atau larangan ya. Kalau misalnya mama bilang jangan minum es krim banyak-banyak, artinya kamu boleh minum es krim banyak-banyak enggak? Oh, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Jadi artinya di sini jangan, artinya kita tidak boleh melakukannya. Apa yang kita tidak boleh lakukan? Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Wah, hari ini dari firman Tuhan hari ini Miss Santi merasa ditegur sekali. Karena kenapa? Ya karena ternyata kata-kata yang Miss Santi anggap biasa diucapkan, ya karena orang banyak juga biasanya sering sekali mengucapkannya, tetapi ternyata itu adalah kalimat yang tidak boleh atau kata yang tidak boleh diucapkan. Apa itu? Nih misalnya, Miss Santi seringkali mengucapkan kata OMG. Apa itu OMG? Oh my god, sebentar. Kalau ada berita yang mengejutkan, OMG, sebentar OMG. Di mulut itu terasa sangat ringan, sering kali mengucapkannya. Tetapi ternyata kita tidak boleh mengucapkan kata Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, karena apa? Karena ingat, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang Maha Agung. Artinya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang harus kita hormati. Hormat termasuk melalui tutur kata kita, sikap kita, ya. Jadi ingat hal itu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, meskipun sepertinya Miss, itu kan sering sekali aku mendengar kata-kata itu. Banyak kok orang yang mengucapkan itu, biasa aja kok, nggak apa-apa kok. Nah, hari ini kita diingatkan, oh iya ya, kita nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena kita harus ingat, kita harus menghormati Tuhan, dan kita juga harus taat terhadap perintah Tuhan. Nah,
mulai sekarang misalnya juga berusaha untuk mengerem kata-kata itu yang biasanya sehari bisa mungkin lebih dari 5 kali. Nah, sekarang semakin dikurangi dan harus hilang, sama sekali tidak boleh diucapkan lagi ya. Nah, contohnya lagi, ada contoh yang kedua nih. Misalnya akan beri ilustrasi seperti ini. Di sebuah kelas ada seorang anak. Oke, misalnya anak ini namanya Joni. Nah, si Joni ini kebiasaannya apa? Kalau istirahat, teman-temannya kan pada keluar tuh, biasanya orang istirahat kan main-main kemana gitu ya. Nah, enggak, kalau si Joni hobinya lain. Tapi dia apa? Di kelas dia suka sendirian sambil mengincar nih. Aku tadi lihat loh, pensil warna temanku ada yang baru. Ih, cakep banget, bagus. Aku suka yang warna biru tadi tuh, pensil warnanya tuh. Ih, ini kan gak ada orang, aku ambil aja. Nah, nanti istirahat berikutnya begitu. Sampai suatu ketika teman-temannya pada heran, oh ini kemana sih, kemarin barangku kok hilang, pensil warna aku gak ada. Temennya yang lain bilang, ini loh, ada juga punyaku, penghapusnya hilang. Ada teman lagi yang bilang ini. Lalu Joni dengan cepat-cepat bilang, pada hilang ya. Tapi dia mengatakan satu kata, sumpah demi Tuhan bukan aku yang mengambilnya. Dia mengatakan seperti itu untuk menutupi kesalahannya. Boleh nggak itu? Nah, itu artinya dia menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kesalahannya, kan? Boleh nggak? Tidak. Ya, jadi hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat, kita harus hormat kepada Tuhan Allah kita. Ya, ingat seperti itu. Lalu kapan kita boleh menggunakan kata Tuhan? Misalnya dalam doa kita. Kalau kita berdoa kan kita berdoa dengan sepenuh hati kita, lalu dengan penuh ucapan syukur, dengan penyembahan kepada Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan Yesus, hari ini. Nah, boleh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi anak-anak, kita mau sama-sama belajar untuk hormat kepada Tuhan melalui tutur kata kita. Dan di sini di dalam Keluaran 20 ayat 7 disebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke anak-anak, ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, supaya kami taat kepadamu dan hormat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di chapel berikutnya, dan jangan lupa ya, protokol kesehatan. Gunakan masker, selalu jaga jarak, jaga kebersihan. Oke, bye.